Aku disabilitas daksa kursi roda dan aku paraplegik. Oke, halo, perkenalkan nama saya Yulia. Saya seorang disabilitas tuli. Kayak aksesibilitasnya tuh masih sangat nggak mendukung lah untuk disabilitas netra kayak aku melakukan aktivitas secara mandiri. Untuk jalan, akses jalan, khususnya jalan yang tikungan, saya merasa itu masih kurang aman. Apa kurang akses juga? Isinya tuh sampah gitu. Itu makin buat aku overwhelmed itu, pertama panas banget, terus sampahnya nyengat banget. Terus aku tuh udah ada tanda tanda kayak akan relapse gitu. Demikian juga ibu Bawon ini, ibu namanya ibu Bawon. Kalau dia nggak hafal segitu aja, mungkin dia nggak akan bermobilitas. Dan ketika ditanya, Bu, pengen main kemana gitu, dia sih bilang takut tersesat. Jadi karena mobilitas ini nggak memungkinkan kita untuk jalan yang kita hafal, dan kita nggak mandiri untuk hafal gitu. Dan nggak ada cukup infrastruktur pendukung, seperti yang dia bilang, trotoarnya nggak bagus, transportasi umum juga masih mungkin bermasalah gitu. Kemungkinan dari kendaraan transportasi umum, terus lingkungan jalannya, terus sama akses untuk kursi roda seperti ramnya. Adapun ada guiding blocknya itu cara memasangnya belum tepat, di tengah-tengahnya tiba-tiba ada pohon, tiba-tiba ada tiang listrik gitu kan, sehingga mengganggu pejalan kaki khususnya disabilitas. Seperti tadi saya sudah lalui, banyak jalan yang tidak akses dan juga bahaya untuk masyarakat pejalan kaki ataupun masyarakat sekitar yang menggunakan transportasi. Maka salah satu upaya yang kami lakukan adalah mengadakan parkir ini untuk bisa mendokumentasikan dan juga merasakan ya secara tidak langsung bagaimana warga kota itu bermobilitas. Harapannya, cita-citanya dari apa yang didokumentasikan itu akan bisa kami bawa ke penyusunan kebijakan di level atas. Jadi selama ini yang saya tahu transportasi yang ideal itu cuman hanya karena dia rendah emisi atau tidak ada polutannya, tapi kita tidak membahas bagaimana manusianya itu nyaman, aman, dan mudah untuk memakai transportasi itu sendiri. Di parkir ini saya ingin tahu bagaimana pandangan dari berbagai perspektif kelompok, termasuk kelompok rentan, seperti itu. Dan pada saat kita bertolak ukur dari yang paling tertinggal untuk memberikan masukan kepada proses-proses perencanaan pembangunan lainnya atau proses-proses perencanaan pembangunan transportasi di Jakarta, itu nantinya akan tidak hanya penyandang disabilitas atau kelompok yang paling rentan yang akan menikmati keuntungan-keuntungan itu, tapi juga masyarakat yang tidak menyandang disabilitas. Karena tadi jalannya sama orang disabilitas itu banyak banget. Kenapa dia bisa ngerasain jalanan seperti ini, rusak atau enggaknya itu atau kemana gitu, dia bisa tahu gitu. Harus ditingkatin lah untuk ke trotoar yang harus digunakannya untuk perjalanan kaki, tapi untuk banyak yang berjualan, jadi untuk jalan juga nggak leluasa. Kalau ke kanan takut keserempet, ke kiri dagangan orang. Saya berharap untuk situasi keamanan untuk di lingkungan sini bisa lebih aman. Ya, aku pokoknya pengen semuanya akses lah. Harapannya sih semakin banyak gedung-gedung baru yang bisa menyediakan infrastruktur yang support untuk seluruh kelompok rentan. Karena tujuan kita adalah mewujudkan lingkungan yang inklusif, di mana lingkungan inklusif itu tentu saja tidak hanya untuk disabilitas, tapi untuk seluruh kalangan masyarakat bisa menggunakannya dengan nyaman dan aman.